Baik, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan subnet mask di dalam uh, jaringan komputer. Nah, apa itu subnet mask? Kalau kita lihat dari kata yang menyusunnya, ini kan terdiri atas dua kata ya, subnet dan mask sendiri. Subnet kita bisa artikan sebagai jaringan, kemudian mask itu adalah topeng. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, artinya adalah sebuah topeng yang bisa menentukan seperti apa jaringan yang akan kita bentuk. Nah, yang penting antara subnet mask dengan alamat IP ini itu sangat dekat sekali. Jadi bisa dikatakan di mana ada alamat IP, di situ akan ada sebuah subnet mask. Nah, kemudian subnet mask ini nanti akan menentukan penampakan dari sebuah alamat IP, penampakan dalam tanda kutip. Seperti yang kita katakan tadi, dia ini akan bisa menentukan seperti apa sebuah IP yang kita berikan itu. Apakah dia tetap sebagai sebuah IP yang biasa atau sebuah IP yang berubah bentuknya. Nah, sebagai contoh, kalau kita lihat ini adalah sebuah foto seorang yang ganteng, misalkan. Nah, ketika kita berikan dia sebuah topeng, maka bisa bentuknya berbeda dari bentuk aslinya. Nah, bisa dia jadi sesuatu yang lucu atau mungkin sesuatu yang menakutkan. Nah, jadi topeng ini nanti akan menentukan bentuk akhir dari wujud aslinya. Sama halnya dengan subnet mask pada sebuah jaringan, maka dia akan bisa menentukan sebuah IP itu akan berbeda maknanya dibandingkan dengan makna awalnya. Sebagai contoh, nanti sebuah IP address dengan kelas A bisa saja dengan kita berikan sebuah subnet mask itu berubah bentuknya menjadi sebuah IP kelas B, seolah-olah menjadi sebuah IP kelas B. Nah, bagaimana ciri atau karakteristik dari sebuah subnet mask? Nah, sama halnya dengan alamat IP, subnet mask ini memiliki panjang 32 bit. Sama dengan IP versi 4 yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan dia juga terdiri dari 4 oktet, ya. Jadi sama dengan IP, ada 4 oktet. Jadi kalau kita misalkan ini adalah bit-bit yang menyusun sebuah subnet mask ini, maka seperti halnya pada alamat IP, ini panjangnya 32 bit, kemudian ini adalah oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Jadi ada 4 oktet. Dan untuk setiap bit ini kita akan memberikan nilai seperti minggu lalu, apakah 0 atau bisa juga kita berikan dia bernilai 1. Jadi ini adalah contoh nilai yang kita berikan. Jadi note pertama, note kedua kita berikan nilai 1 semua, kemudian 3, 4 kita berikan nilai 0 semua. Nah, apa fungsi dari sebuah subnet mask? Nah, yang pertama, subnet mask itu bisa kita gunakan untuk membedakan antara network ID dan host ID pada sebuah alamat IP. Jadi dengan adanya sebuah subnet mask, kita bisa tahu mana yang merupakan bagian dari network ID, kemudian mana yang merupakan bagian dari host ID-nya. Nah, turunan dari yang pertama, kita bisa nanti selanjutnya menentukan
apakah sebuah alamat IP yang kita miliki itu dia berada di jaringan lokal atau tidak. Nah, itu bisa kita ketahui dari subnet mask yang kita berikan pada IP tersebut. Nah, bagaimana memberikan nilai untuk sebuah subnet mask? Nah, ada dua cara. Yang pertama, network ID, bit network ID itu kita beri nilai 1, kemudian host ID-nya itu kita beri nilai 0. Jadi caranya dua ini saja. Bit network ID bernilai 1, kemudian bit host ID kita beri nilai 0. Nah, jadi cukup mudah. Tidak repot-repot untuk menentukan berapa nilai dari sebuah subnet mask. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menentukan subnet mask untuk alamat IP kelas A. Nah, kita tahu dari minggu sebelumnya bahwa kalau kita misalkan alamat IP itu dengan W.X, Y, dan Z, nah maka pada kelas A, W ini adalah network ID-nya, kemudian X, Y, Z atau 3 oktet terakhir, ini adalah host ID-nya. Nah, jadi seperti yang sudah kita katakan tadi, untuk network ID ini kita beri bitnya dengan 1, jadi 8 bit pertama akan bernilai 1, kemudian bit kedua 0, karena ini adalah bagian dari host ID, oktet ketiga juga 0 semua bitnya, kemudian oktet keempat juga bernilai 0, karena 3 oktet yang terakhir ini adalah host ID. Nah, dalam bentuk desimal, itu kita tulis sebagai 255.0.0.0. Nah, inilah yang kita sebut sebagai subnet mask default. Jadi, bawaan subnet mask untuk IP kelas A itu adalah ini, 255.0.0.0. Nah, bagaimana untuk, contoh di sini, misalkan kita punya IP 100.101.102.103. Ini sebuah IP yang hoki nih. Nilainya bagus. Nah, berapa nilai subnet masknya? Kita bisa jawab 255.0.0.0. Kenapa? Karena ini adalah IP kelas A. Nah, berikutnya bagaimana untuk subnet mask di alamat IP kelas B? Nah, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya bahwa di kelas B ini 2 oktet pertama ini adalah network ID, kemudian 2 oktet terakhir ini adalah host ID. Nah, sehingga untuk oktet pertama ini kita beri semua bitnya bernilai 1, kemudian untuk oktet kedua itu kita beri semua bitnya bernilai 1 juga. Kenapa? Karena ini semua adalah network ID. Nah, karena YZ ini adalah host ID, maka nilai bitnya semuanya kita kasih nilai 0. Jadi inilah nilai untuk subnet mask kelas B. Nah, dan dalam bentuk desimal ini kita tulis 255.255.0.0. Nah, contoh, misalkan kita punya IP 130.131.132.133. Maka dengan mudah kita bisa jawab berapa nilai subnet masknya? 255.255.0.0. Kenapa? Karena ini adalah IP kelas B. Nah, begitu juga untuk IP kelas C. 3 oktet pertama itu adalah network ID. Kemudian 1 oktet terakhir ini menyatakan host ID. Maka semua bit untuk 3 oktet pertama ini kita berikan nilai 1. Kemudian oktet terakhir karena ini adalah host ID, maka kita beri nilai bitnya 0. Jadi ini adalah nilai subnet mask untuk IP kelas C. Nah, dan dalam bentuk desimal ini kita punya atau kita
buat bernilai 255.255.255.0. Jadi mudah kan? Bagian network ID-nya, semua bitnya kita kasih nilai 1. Kemudian untuk host ID, itu kita berikan nilai 0. Nah, contoh, misalkan 192, 168, 102, 103. Ini adalah IP kelas C, maka subnet masknya kita berikan nilai 255.255.255.0. Jadi demikian untuk subnet mask untuk IP kelas C. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan notasi prefix. Apa itu notasi prefix? Notasi prefix ini adalah penulisan lain dari sebuah subnet mask. Jadi kalau tadi subnet masknya kita tulis dalam bentuk desimal dalam 4 oktet, nah ada cara lain untuk menuliskannya yang kita sebut sebagai notasi prefix. Bagaimana caranya? Kita di sini menggunakan tanda garis miring, itu yang pertama. Kemudian diikuti oleh jumlah bit network ID-nya. Jadi berapa jumlah bit network ID-nya, itulah yang kita tulis setelah tanda garing tadi atau garis miring itu. Nah, contoh, misalkan kita punya IP 10.200.201.202. Ini adalah IP kelas A. Nah, maka tadi udah kita tahu bahwa ini subnet masknya bernilai 255.0.0.0. Nah, bentuk lain dari ini bisa kita tulis seperti ini. 10.200.201.202/8. Nah, jadi di sini kita tadi menggunakan tanda garis miring. Kemudian kenapa ini 8? Karena jumlah bit network ID dari IP ini itu adalah 8 karena dia adalah kelas A. Jadi kalau bentuk binary seperti ini, semua bit oktet pertama ini semuanya bernilai 1. Nah, karena ini adalah network ID, dia kelas A. Tadi udah kita bahas. Nah, ini jumlahnya adalah 8 bit. Maka di sini kita buat /8. Jadi caranya seperti itu. Nah, contoh lain, misalkan kita punya IP 192.168.200.201. Ini kan adalah sebuah IP kelas C, karena dia oktet pertamanya bernilai 192. Nah, kita bisa buat subnet masknya bernilai 255.255.255.0, ya, karena 3 oktet pertama tadi ini menyatakan network ID, hanya oktet terakhir yang host ID-nya. Nah, ini untuk mempermudah bisa kita tulis sebagai 192.168.200.201, ini IP-nya, diikuti slash dan berapa jumlah bit network ID-nya. Nah, ini kalau dalam bentuk biner kan seperti ini. Untuk IP ini karena dia kelas C, maka 3 oktet pertama ini bernilai 1. Sehingga total bitnya ini adalah 8 kali 3 adalah 24 bit. Maka di sini kita buat /24. Nah, jadi di sini notasi prefix ini mempermudah kita menulis sebuah alamat IP. Karena kalau kita buat yang di kiri ini kan lebih banyak yang akan kita tulis. Tetapi kalau dengan cara yang di kanan ini lebih simple dia. Nah, jadi silakan dipilih nanti mau menggunakan cara yang di kiri ini atau yang di kanan yang kita sebut sebagai notasi prefix. Demikian untuk materi kita. Pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan materi berikutnya di lain waktu.